Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-270 tanggal 26 September tahun 2024 diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat yang ke-18. Demikian sebagai perikop pada pasal tersebut adalah hukum kesucian dan keadilan, dan sebagai nats atau ayat intinya adalah sebagai berikut: janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Allah. Akulah Tuhan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kemudian dalam bacaan pagi diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai dengan 24. Perikop Titus dan kawan-kawan yang diutus bersama-samanya. Kemudian bacaan malam diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Domba yang hilang. Sebagaimana biasanya kita selalu mengutarakan pedoman kita dalam bulan September, di mana telah ditentukan 1 bulan penuh. Jadilah pelaku firman. Dijabarkan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Dikatakan sebagai berikut: hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi jelas, penipu dalam rohani adalah membaca atau mendengar firman Tuhan tapi tidak menjalankannya. Itu dianggap sebagai penipu diri sendiri. Dan dipertegas lagi, ya, apa risiko atau akibat dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17, ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Wah, ini makin jelas ya.
Tadi mendengar, tidak menjalankan, penipu. Sekarang beriman tapi tidak berbuat adalah mati. Pertanyaan, apakah ada orang hidup tidak berbuat, beriman tapi tidak berbuat? Maka dikatakan hakikatnya mati. Berarti apakah ada mayat-mayat yang berjalan-jalan? Karena walaupun dia punya napas, punya fisik, itu dianggap sudah mati. Karena punya iman tapi tidak berbuat. Hanya kalau istilah peribahasa tong kosong nyaring bunyinya, dia tidak berbuat. Itulah implementasi daripada akibat tadi, mendengar tapi tidak menjalankan, menipu diri sendiri. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Imamat pasal 19 ayat 18. Hukum kesucian dan keadilan. Apa maksud hukum kesucian dalam pasal 1, dalam pasal 19 ayat 18? Apa maksudnya? Hukum kesucian dan keadilan dalam buku Imamat pasal 19 menggambarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang penting dalam kehidupan umat Allah. Jadi kalau sudah dikatakan umat Allah, dia harus punya prinsip-prinsip dan etika. Jadi moral, prinsip, dan etika. Apa yang dinamakan prinsip moral? Morality principle. Dan apa yang dimaksud dengan etika? Apabila seseorang berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan didalami dengan punya integritas yang tinggi sesuai kata dan perbuatan, apa yang didengar, apa yang diselami, itu yang dijalankan dan itu yang diperbuat. Itulah sesuai dengan prinsip morality dan juga prinsip etika. Ada etika di sana. Tidak keluar dari aturan main. Aturan main itu adalah firman Tuhan. Digambarkan oleh Martin Luther, yaitu sola gratia. Keselamatan itu adalah anugerah. Ini adalah merupakan suatu prinsip. Kemudian sola fide, kita dibenarkan hanya karena iman. Jadi kalau iman tanpa berbuat mati. Nah, maka dibenarkan kita karena iman. Kemudian sola gratia, sola fide, itu semua dirumuskan dalam sola scriptura. Artinya hanya Alkitab pembenarannya. Jadi pembenaran semua itu adalah Alkitab. Baik anugerah keselamatan maupun iman. Jadi dibenarkan itu semua di dalam firman Tuhan. Seperti firman Tuhan pada hari ini yang dikatakan hukum kesucian dan keadilan, di mana dikatakan hukum kesucian dan keadilan dalam buku Imamat pasal 19 menggambarkan prinsip-prinsip moral dan etika
yang penting dalam kehidupan umat Allah. Kalau umat manusia lain, ini digariskan kepada umat Allah. Jadi kalau umat Allah itu harus menjalankan prinsip-prinsip moral dan etika. Kalau manusia belum tentu menjalankan prinsip-prinsip moral dan etika, karena ada manusia yang tidak memanusiakan manusia. Tapi kalau manusia yang benar-benar kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama, itulah yang menjalankan prinsip-prinsip moral dan etika dan layak dikatakan sebagai umat Allah. Kemudian pasal ini menekankan pentingnya hidup dalam kesucian. Hidup suci, hidup kudus. Karena Allah adalah suci dan kudus. Nah, kemudian keadilan sebagai wujud daripada ketaatan pada Tuhan dan kasih sesama. Jadi keadilan itu, apabila kita menjalankan suatu keadilan, itu adalah akibat ketaatan dan setia kepada Tuhan dan juga sesama manusia. Karena Yesus mengatakan semua hukum Tuhan itu sudah dibagi dalam dua bagian, yang pertama dan yang utama. Kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap kekuatanmu. Kemudian kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dua inilah yang mewujudkan rasa keadilan dan ketaatan kepada Tuhan, supaya ada jaminan kita menjadi umat Allah. Jadi prinsip-prinsip moral dan etika, menjaga kesucian dan keadilan sebagai umat Allah. Dalam Imamat 19 ini terdapat serangkaian perintah yang mengatur berbagai aspek. Jadi ada bagian-bagian yang mengatur beberapa aspek kehidupan, mulai dari cara memperlakukan sesama. Jadi dibagi dalam beberapa aspek: memperlakukan sesama, hak dan kewajiban terhadap keluarga. Jadi tanggung jawab terhadap keluarga, hingga cara beribadah dengan benar. Jadi tanggung jawab kepada keluarga, kewajiban juga terhadap keluarga, dan memperlakukan sesama dengan sebaik-baiknya, dan hingga cara beribadah yang benar. Contohnya apa kira-kira kalau kita bisa melihat dari perlakuan-perlakuan tersebut? Nah, dalam ayat 2 pasal 19 dikatakan bahwa kuduslah kamu, sebab aku Tuhan adalah kudus. Jadi kita diharapkan kudus karena Tuhan Allah kita itu adalah kudus. Nah, hal ini mewujudkan kesucian bukan hanya mengenai tindakan lahiriah, tetapi juga sikap hati yang berorientasi atau menghargai otoritas Tuhan. Nah, jadi inilah yang dikatakan wujud
daripada kesucian bukan hanya mengenai lahiriah, karena dalam lahiriah itu memang dianggap kita suci karena napas kita itu adalah dari Tuhan. Begitu masuk napas itu kita dianggap sudah termasuk dalam kesucian. Namun masih ada dosa dari turunan Adam, ya. Jadi kita tetap dikuduskan setelah melalui baptisan kudus. Nah, setelah kita melalui baptisan kudus, maka dikatakan di sini adalah kuduslah kamu. Ya. Nah, kemudian hal ini diwujudkan dengan kesucian, ya, dan bukan hanya lahiriah, tapi juga hati dan sikap kita, ya, yang menghormati otoritas daripada Tuhan, menghargai otoritas Tuhan. Karena hati, jiwa, ya, napas itu adalah milik Tuhan. Fisik itu memang boleh dikatakan memang milik Tuhan, tapi yang benar-benar diberikan Tuhan napas kehidupan. Karena kalau kita sudah mati itu menjadi debu dari tanah, ya. Nah, jadi menghargai otoritas Tuhan dan kita berusaha suci secara lahiriah, dan begitu kita dibaptis, maka itulah otoritas Tuhan memberikan kesucian yang sempurna pada kita. Nah, kemudian yang kedua pada ayat 15, ya, dikatakan, janganlah engkau, ya, mengadakan ketidakadilan dalam hukum yang mengajak umat untuk menegakkan keadilan. Jadi janganlah engkau, ya, mengadakan ketidakadilan, ya, dalam hukum. Ketidakadilan dalam hukum. Kemudian yang mengajak umat untuk menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, tidak memandang bulu atau orang kaya dan miskin. Jadi keadilan itu tidak melihat berapa hartanya, berapa kekuatannya, atau apakah dia tidak punya harta, tapi sama kaya dan miskin. Keadilan harus ditegakkan sama. Dan janganlah kita, ya, mengadakan ketidakadilan dalam hukum, dan kemudian mengajak orang ikut bersama melakukan ketidakadilan. Tapi berbuatlah adil kepada semua orang tanpa memandang bulu, kaya atau miskin. Nah, kemudian kita masuk dalam pasal 19 ayat 18 hari ini. Janganlah engkau membalas dendam atau, ya, menyimpan segala kemarahan terhadap orang-orang sebangsamu, tetapi kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan, kata Allah. Jadi inilah kesimpulan daripada ayat hari ini yang menggambarkan kesucian dan keadilan harus ditegakkan. Menghormati Tuhan yang punya hak otoritas memberikan kesucian kepada kita, dan menjalankan keadilan yang diberikan kita kuasa untuk mempertimbangkan hal-hal yang baik. Maka Raja Salomo dalam menghakimi orang, dia meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, supaya dia bisa mengadili orang yang bersalah dengan seadil-adilnya. Maka dengan
ayat ini ya menegakkan tentang tindakan cinta dan pengampunan yang seharusnya ada dalam hubungan antar manusia. Jadi dengan adanya ayat 19 ini tadi ya dikatakan bahwa ayat yang ke-18 pasal 19, janganlah engkau membalas dendam atau menyimpan segala kemarahan terhadap orang-orang sebangsamu. Nah, itu diwujudkan ya dengan ayat ini menegakkan atau meletakkan dasar-dasar tindakan cinta, kasih dan pengampunan yang seharusnya ada dalam hubungan antar manusia. Jadi cinta, kasih itulah yang pantas dilakukan oleh manusia dan yang diperintahkan oleh Tuhan Allah dalam ayat yang ke-18. Nah, kemudian Tuhan tidak hanya mengajarkan untuk menghindar atau membuat balas dendam, ya, menghindar dari balas dendam. Tidak hanya mengajarkan menghindari balas dendam, tetapi juga menekankan perlunya mengasihi sesama seperti diri sendiri, yang mencerminkan sifat dan karakter yang penuh kasih. Dengan memahami perintah ini ya, kita diingatkan untuk membangun hubungan yang harmonis, baik hubungan dengan Tuhan maupun hubungan dengan manusia. Inilah perwujudan daripada dikatakan kita, Tuhan tidak hanya mengajarkan untuk menghindari balas dendam, tetapi juga menekankan perlunya mengasihi sesama. Ya. Ini kadang-kadang ya dendam, mengasihi tidak. Ya. Jadi bukan hanya menghindari dendam, tapi mengasihi juga. Jadi harus sejalan. Tidak dendam dan pelihara kasih kepada sesama. Nah, kemudian kalau kita berdoa dengan doa pendek, apa kira-kira doa kita? Tuhan, ya, ajarilah saya untuk hidup dalam kesucian dan keadilan di tengah dunia yang seringkali tidak adil. Berikanlah hikmat dan kekuatan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang Engkau tetapkan dalam hidup saya sehari-hari. Dalam nama Yesus. Itulah permohonan dan doa kita untuk menjalankan kesucian dan keadilan yang tergambar dalam Imamat pasal 19 ayat 18. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi ya. Bacaan pagi diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai 24. Titus dan kawan-kawan yang diutus bersama-samanya. Nah, dalam 2 Korintus pasal 8 16 sampai 17 itu digambarkan ada doa syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada Titus semangat yang sama untuk memikirkan kamu, kata Paulus. Ya, jadi karena Paulus mengirim surat ini kepada jemaat yang di Korintus, dia mengatakan bersyukur, ya, mengirimkan Titus, ya, yang berhati baik untuk memikirkan kalian seperti yang kamu miliki, katanya. Jadi
Titus itu sangat berbuat. Itulah ucapan syukur daripada Paulus. Ya. Berbahagialah kita mempunyai Titus yang bisa memikirkan jemaat untuk mengumpulkan bantuan, ya, baik untuk Yerusalem dan yang lainnya. Nah, kemudian dalam ayat ini Paulus menegaskan rasa syukurnya kepada Allah yang telah mengerahkan hati Titus untuk membantu mengumpulkan sumbangan bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kalau ayat kemarin kita mengatakan bahwa bantuan daripada orang-orang Kristen itu tulus, ya, tidak paksaan, sesuai kemampuan dan berkesinambungan. Nah, hari ini dikatakan berterima kasih kepada Tuhan atas kemauan Titus dalam menjalankan sumbangan-sumbangan, mengumpulkan sumbangan yang tulus dikelola oleh Titus untuk menyampaikan kepada jemaat yang membutuhkan. Kemudian juga dukungan di antara para jemaat sangat penting dalam pelayanan dan pengumpulan bantuan. Jadi juga dukungan para jemaat diharapkan hingga segala sesuatu dilakukan dengan semangat dan kemauan yang kuat. Nah, itulah yang dikatakan oleh Paulus. Nah, kemudian juga di dalam hal mengumpulkan sumbangan yang dikerjakan oleh Titus, dikumpulkan dari berbagai-bagai dermawan. Katakan transparansi harus jelas. Jadi Paulus juga menekankan transparansi dalam pengelolaan sumbangan untuk, ya, mencegah potensi keraguan atau emosi tak percaya atau kesalahpahaman yang mencerminkan, ya, integritas pelayanan. Jadi dalam hal mengumpulkan sumbangan-sumbangan dari jemaat yang berhati mulia, yang berhati tulus mengumpulkan, diminta transparansi daripada seorang yang namanya Titus untuk, ya, mempunyai integritas yang tinggi sesuai kata dan perbuatan, supaya tidak ada kesempatan-kesempatan atau potensi-potensi dari orang untuk mencela atau mencoba mencerminkan kebencian atau ketidakpercayaan atau emosi tak percaya. Disinilah diperlukan integritas. Nah, kemudian menginginkan bahwa setiap tindakan pelayanan merupakan cerminan dari kasih Kristus dan mengajak jemaat untuk terlibat dalam suatu misi yang lebih besar, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi di sini menginginkan, ya, bahwa setiap tindakan pelayanan itu adalah harus mencerminkan, ya, dari kasih Kristus. Jadi semua pelayanan itu cerminan dari kasih Kristus. Dan semua jemaat mengajak untuk terlibat, ya, dalam situasi misi tersebut. Yaitu misi apa? Menjadi berkat. Jadi misinya itu bagaimana supaya semua bisa menjadi berkat bagi semua orang. Inilah pesan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kemudian secara keseluruhan, ya, Paulus menyampaikan bagaimana Tuhan mengerahkan hati Titus untuk membantu mengumpulkan sumbangan bagi jemaat yang miskin di Yerusalem. Jadi itu diusulkan memang jemaat-jemaat yang miskin di Yerusalem. Inilah yang dikatakan oleh Paulus, Titus dan kawan-kawan yang diutus bersama-samanya menjalankan tugas yang baik
dan juga punya integritas dan juga transparan dan patut dicontoh sebagai role model dari semua jemaat yang ada. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Domba yang hilang. Kenapa dikatakan domba yang hilang? Nah, dalam perikop ini adalah menunjukkan ya, kasih dan perhatian Allah terhadap setiap individu, terutama mereka yang tersesat. Jadi Allah sangat menghargai dan mengharapkan perlindungan kepada orang-orang yang tersesat, yang keluar dari jalur, keluar dari kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan menghargai dan harus memanggil mereka supaya jangan ada yang hilang. Ya. Nah, jadi Yesus yang melalui perumpamaan mengatakan, ya, jadi dalam hal ini mengajarkan tentang pentingnya pencarian, ya, dan pemulihan bagi mereka yang hilang dan yang berbuat dosa. Jadi di sini perlu ada pemulihan. Nah, individu itu sangat dihargai oleh Tuhan. Jadi dalam perikop ini, ya, Yesus itu coba menjelaskan bagaimana seorang gembala yang memiliki 100 domba, ya, atau ya meninggalkan 99 dombanya di padang untuk mencari yang satu yang hilang. Wah, ini. Jadi gembala itu yang 99 itu ditinggalkan karena ada satu yang hilang, mencari yang hilang. Nah, kenapa dia meninggalkan yang 99 ini? Apakah tidak lebih penting 99 dibanding satu orang? Tetapi gembala yang baik, karena dia meninggalkan 99 orang untuk mencari yang satu. Kenapa? Inilah Tuhan mengatakan pentingnya individu itu sangat dihargai, penting. Karena yang 99 orang ini memang sudah tidak lagi akan hilang dan mereka sudah baik. Tentu sudah dipercaya, tidak perlu dijaga. Dicarilah yang satu yang hilang ini supaya kembali ke tempatnya. Nah, inilah filosofi daripada pentingnya mencari yang satu dan sengaja kembali itu meninggalkan yang 99 orang. Yang 99 domba itu yang sudah baik, yang sudah menurut. Nah, yang satu yang hilang ini yang dicari karena keluar dari tempatnya. Itulah katakan tugas gembala yang baik. Dalam Lukas 15 ayat 7 dikatakan, dalam konteks kekinian pada saat ini, ya, kita dipanggil untuk peduli dan mencari mereka yang terasing di sekitar kita, terlepas dari usia atau status mereka. Jadi ini kembali kepada kita. Jadi dalam kekinian itu banyak mungkin di antara teman-teman yang sesat, yang sudah terasing dan tidak sesuai lagi dengan mengajarkan firman Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan beda Allah yang ada di Alkitab dan Yesus yang ada di Alkitab. Ada yang mengatakan beda. Inilah yang perlu kita sampaikan, bahwa Allah, Yesus, Yahweh, Debata itu adalah satu. Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Mereka suatu kesatuan yang utuh. Allah mengirim Yesus sebagai anak manusia datang ke dunia. Itu adalah gambaran bahwa
supaya bisa berinteraksi dengan manusia. Kalau Allah sendiri yang datang dari surga, bagaimana mungkin berinteraksi dengan manusia? Dengan awan yang menggelegar dan api yang malam hari, siapa yang tahan? Mati. Maka begitu besar kasih setia Allah kepada manusia di dunia, Dia mengirim anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya orang percaya kepada yang beroleh hidup yang kekal. Itu dikirim. Bukan berarti tidak mau Tuhan Allah datang sebagai Allah kekuasaannya, tidak. Tapi diciptakanlah. Dan itu sama dengan Allah. Yesus mengatakan, Allah tahu dengan saya, dan saya tahu dengan Allah. Allah di dalam aku dalam Allah. Kalau kau sudah percaya kepada saya, itu sama dengan percaya kepada Allah. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui aku tidak ada sampai ke Bapa, karena Dia sendirilah Bapa itu, Dia sendiri Allah. Nah kemudian Dia bangkit ke surga. Ada enggak? Dikirim roh Allah. Roh itulah sekarang yang menguasai kita dalam kita berkhotbah, menyiapkan persiapan khotbah. Roh Allah yang membimbing kita. Maka kita harus selalu sebelum kita berkhotbah atau sebelum kita baca firman, mintalah roh Allah menerangi roh kita supaya kita bisa berinteraksi dengan baik. Karena hanya itulah yang dikirim oleh Tuhan Yesus Kristus setelah Dia bangkit ke surga, diberikan kepada murid-muridnya di Yerusalem hari yang ke-50, Roh Kudus. Begitu Roh Kudus inilah yang membimbing kita hari ini sampai kepada life after life. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Maka selalu kita jaga kesucian dan keadilan. Kemudian bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas, membantu sesama dengan transparan, memberikan sesuai kemampuan, tidak terpaksa, tapi dengan tulus dan hati nurani. Nah kemudian terakhir tadi adalah mencari domba yang hilang. Satu sangat berharga bagi Tuhan. Bukan berarti yang 99 tidak dihargai. Maka gembala itu tadi meninggalkan yang 99, mencari yang satu. Yang 99 sudah tidak akan hilang lagi. Maka dicarilah yang hilang ini supaya bersatu kembali. Setelah yang hilang ini bersatu kembali, itulah Allah pesta pora di surga, bersuka cita apabila ada orang yang bertobat satu di dunia ini, maka Allah sangat berbahagia di surga. Maka setiap baptisan kudus jangan disalahartikan mengambil nama. Baptisan kudus adalah membuat Allah berpesta ria di surga karena ada orang yang bertobat. Semoga kita semua berada dalam pertobatan untuk menuju Yerusalem yang baru. Amin. Tuhan memberkati kita semua.